Mohon respon apakah yang saya share screen sudah nyampe Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya. Sudah nyampe. Sudah nyampe ya. Oke, terima kasih. Oke, kita coba mulai ya. Teman-teman mohon di mute dulu ya semuanya ya, yang belum bertanya ya. Belum ada keinginan untuk bertanya, di mute dulu ya. Di mute dulu, di mute. Oke. Oke, kita mulai menjelaskan laporan tentang laporan hasil PTK ya. Ini KD-nya ya. KD-nya seperti ini Bapak Ibu, menganalisis laporan PTK Bapak Ibu. Ya kurang lebih nanti yang menjadi indikatornya ini ya. Bapak Ibu bisa menjelaskan sistematika laporan PTK, kemudian menganalisis contoh laporan PTK. Tapi kalau menganalisis contoh belum. Ya, silakan nanti Bapak Ibu mencari beberapa contoh laporan PTK ya, dan coba dianalisis. Nah, sekarang saya akan lebih ke arah menjelaskan sistematikanya. Oke. Dalam menyusun laporan PTK ini kita dikenalkan nanti pada bagian pendahuluan ya. Apa saja yang ada dalam bagian pendahuluan ini ya? Ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ya, daftar lampiran, abstrak. Nah ini ya. Bapak Ibu nanti tolong dicermati lagi ya, karena kan yang menjadi abstrak itu, mohon maaf Bapak Ibu, harus diperjelas apa saja yang harus muncul di abstrak itu ya. Ketika nanti laporan yang Bapak Ibu PTK ini sudah ditindaklanjuti ya dan dibuat laporan, maka kita perlu menampilkan abstrak ya. Apa saja yang harus muncul dalam abstrak? Yang harus muncul dalam abstrak itu ya, yang poin-poin penting ya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi kita mengangkat ini ya. Yang menjadi penekanan adalah tujuannya. Tujuan penelitian ini ngapain? Ya, tujuan penelitiannya apa? Setelah itu kita lanjut sekarang ke apa? Setelah tujuan yang harus ada itu adalah metodologinya ya. Metodologi, Pak. Ya, metodologi itu berarti terkait cara ya. Bagaimana bagaimana teknik dan instrumen yang dipergunakan ya dalam pengumpulan datanya. Itu harus diperjelas di sana. Teknik itu terkait cara, kemudian instrumen itu adalah alat ukurnya. Itu harus muncul di sini. Setelah kita bicara teknik dan instrumen, bagaimana teknik analisis datanya? Itu harus dimunculkan ya. Kita kan sudah menjelaskan bagaimana kita menganalisis data PTK, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif itu kan. Nah, silakan Bapak Ibu itu munculkan di sini ya. Kemudian setelah kita berbicara tentang analisis, berarti kan ada hasil. Nah, berarti yang harus dimunculkan dalam abstrak itu juga adalah hasilnya. Ya. Hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi hasilnya seperti apa gitu. Jadi kita akan berbicara tentang hasil yang akan didapatkan gitu ya. Kemudian setelah hasil, jangan lupa nanti munculkan rekomendasi karena ini menjadi poin penting ya. Rekomendasi ini penting ya dalam sebuah PPK. Jadi penelitian kita ini tidak hanya sekedar ingin dilaksanakan saja, tetapi ada unsur sisi kebermanfaatannya yang yang bisa dirasakan, kemudian ada nanti unsur kebaharuan ataupun unsur inovasi yang bisa menjadi rekomendasi ya untuk perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah, gitu kan?
Nah, silakan itu dimunculkan. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam PTK khususnya pada bagian abstrak paling tidak ada tujuan ya. Kemudian ada metode. Jadi metode itu terkait cara bagaimana kita mendapatkan datanya, instrumen apa yang dipergunakan, begitu kan? Kemudian bagaimana teknik analisis datanya itu yang coba dihadirkan, gitu kan? Nah, kemudian jangan lupa kita munculkan nanti hasil ya, hasil dari penelitian kita ini seperti apa, dan terakhir jangan lupa munculkan rekomendasi. Nah, ini nih penekanannya di abstraknya ya. Nah, oke. Saya kira untuk yang atas-atas ini ya, seperti halaman judul, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ini sudah biasa. Ya. Jadi intinya begitu. Kalau bisa membuat daftar isi, daftar tabelnya ini jangan Bapak Ibu kalau bisa otomatis ya, jangan manual. Kalau manual nanti bisa jadi ada yang terlewatkan gitu. Ya coba cari di Google nanti ya, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis, bagaimana membuat daftar tabel gitu ya. Ada caranya itu. Kemudian ini bagian isi. Oke, bagian isi yang sudah kita pelajari ya, ada bagian satu pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini yang wajib ada. Jadi latar belakang sudah seperti yang kita jelaskan kemarin, memunculkan hal apa yang melatar belakangi, kita mengangkat ini sebagai sebuah judul. Ya, tentunya beranjak dari permasalahan yang terjadi selama ini selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga sudah memunculkan di situ masalah terkait motivasi, masalah terkait hasil belajar, aktivitas belajar. Kemudian kita sudah memunculkan kondisi ideal terkait hasil belajar itu bagaimana, kondisi ideal terkait motivasi belajar itu bagaimana, kondisi ideal terkait aktivitas belajar itu bagaimana seharusnya dalam diri siswa. Nah, itu kondisi ideal yang kita munculkan sudah. Nah, sekarang munculkanlah kondisi fakta. Kondisi fakta adalah kondisi yang terjadi selama ini di lapangan. Kita jelaskanlah bagaimana kondisi terkait belajarnya, motivasi belajar, dan minat belajar. Nah, ada kondisi ideal, ada kondisi fakta. Antara kondisi ideal dan kondisi fakta ada kesenjangan. Kesenjangan inilah yang kita sebut sebagai masalah. Masalah inilah yang ingin kita carikan solusinya. Solusinya itu berupa judul ya. Judulnya itu adalah menerapkan model pembelajaran tertentu. Misalkan model pembelajaran discovery. Nah, itu merujuklah sekarang dia ke judul ya. Kemudian dari judul ini melahirkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita hadirkan itu sudah coba kita buat bersama-sama kemarin. Ya paling tidak ya, di rumusan masalah itu kita menjelaskan yang pertama bagaimana penerapan suatu model itu dapat meningkatkan aktivitas, misalkan ya, aktivitas dan hasil belajar di setiap siklus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barulah rumusan masalah itu terkait variabel masalah yang pertama. Apakah penerapan model ini dapat meningkatkan minat belajar? Nah, itu rumusan masalah yang kedua. Kemudian rumusan masalah yang ketiga terkait variabel masalah yang kedua. Misalkan variabel masalah kedua adalah hasil belajar ya. Berarti rumusan masalah yang ketiga, apakah penerapan model ini dapat meningkatkan hasil belajar.
Kemudian tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalahnya ya. Jadi dasar kita membuat tujuan penelitian acuannya adalah dari rumusan masalah yang kita angkat. Kemudian manfaat penelitian ini sudah kita jabarkan kemarin. Ada manfaat teoritisnya, ada manfaat secara praktis. Kalau manfaat teoritisnya kurang lebih ini kepada manfaat hadirnya ya kajian-kajian tentang inovasi-inovasi dalam mengatasi terkait masalah hasil belajar, motivasi belajar dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian manfaat secara praktisnya, jadi tentu ini akan memberikan manfaat secara praktis bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, misalkan ya. Jadi umumnya itu ya. Bagi siswa apa manfaatnya? Ya, nanti manfaatnya kurang lebih dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar seperti itu. Kalau manfaat bagi guru, kita sudah coba hadirkan bersama-sama kemarin, yaitu yang pertama ya kurang lebih pelaksanaan siklus ini akan memberikan manfaat ataupun memberikan pengalaman bagi guru dalam menerapkan model pembelajaran aktif. Ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi memberikan pengalaman. Terus yang kedua yang tidak kalah adalah tentu dapat meningkatkan keterampilan dalam ya mengatasi masalah-masalah ya. Artinya guru juga akan lebih peka lagi nih terhadap dinamika pembelajaran yang terjadi di kelas gitu. Lebih peka lagi karena apa? Pengalaman ini kan memberikan memberikan pemahaman konstruksi, memberikan keyakinan kita bahwa oh ternyata ketika satu cara tidak berhasil, coba cara yang lain. Maksudnya ketika kita hanya fokus pada satu treatment pada salah satu model gitu ya. Nah, kita kalau itu sudah dilakukan ternyata belum maksimal sekali, kita coba treatment pada tahapan lainnya di model itu gitu. Nah, itu tentu akan memberikan yang pertama pengalaman membelajarkan materi itu dengan model tertentu. Terus yang kedua, ya apabila akan meningkatkan keterampilan guru ya dalam mengelola pembelajaran. Terus yang ketiga, yang meningkatkan kepekaan guru dalam memahami dinamika pembelajaran. Dinamika keaktifan dan sebagainya selama pembelajaran. Nah, itu manfaat bagi guru. Nah, manfaat bagi sekolah ya kurang lebih nanti ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pastinya ya. Karena apa yang dilakukan oleh guru pastinya akan menghadirkan atau melibatkan guru-guru yang lainnya untuk memberikan masukan dan sebagainya. Dan ketika hasilnya dirasa efektif, dapat memberikan manfaat ya bagi peningkatan hasil belajar, motivasi belajar dan lain sebagainya, maka ini menjadi masukan untuk diterapkan ya di dalam pembelajaran di kelas. Sehingga ketika ini diterapkan begitu kan, artinya secara kualitas proses pastinya akan lebih meningkat. Kemudian secara kualitas hasil diharapkan meningkat juga. Karena apa? Guru sudah memahami materinya juga. Gitu ya. Oke. Selain itu juga akan meningkatkan sumber literasi di perpustakaan dan sebagainya ya, karena tulisan Bapak Ibu ini kan akan disimpan di perpustakaan, sehingga ketika guru-guru yang lain berkeinginan untuk mencari literasi gitu, ada sumbernya gitu. Sumbernya ada di perpustakaan sekolah. Oke. Kemudian kita lanjut ke kajian teori ya. Kajian teori X dan teori Y ya.
Teori terkait variabel masalah dan teori terkait variabel tindakannya. Oke. Kita sudah mempelajari ini kemarin. Intinya dalam memunculkan kajian teori ataupun tinjauan pustaka, sebisa mungkin kita menyesuaikan dengan urutan judul dari penelitian kita ya. Misalkan upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar gitu ya. Hasil belajar matematika pada siswa kelas sekian gitu ya. Semester genap tahun pelajaran 2022-2023 gitu. 2021-2022. Nah, sekarang kita coba mengurutkan mana yang harus duluan muncul di kajian teorinya. Nah, berarti kemarin kita sudah coba belajar karena judulnya adalah upaya meningkatkan meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar, berarti teori besarnya itu adalah belajar. Ya, kita tahu teori terkait variabel masalahnya itu adalah motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, ini kan teori terkait variabel masalah, namun ada yang lebih besar lagi dari teori terkait motivasi belajar dan hasil belajar. Apa teori besarnya? Ya, teori belajar. Berarti teori belajar kita munculkan pertama, kemudian di bawahnya ada motivasi belajar dan hasil belajar. Kemudian teori Y. Teori Y ini terkait variabel tindakan. Jadi dengan model pembelajaran apa kita akan berusaha mengatasi permasalahan terkait motivasi dan hasil belajar. Jadi di sini kita munculkanlah teori tentang model-model pembelajaran dulu. Ya, model pembelajaran. Ya, jelaskanlah nanti sedikit model pembelajaran. Kemudian di bawahnya definisi model, kemudian model discovery, kemudian apalagi kalau discovery nanti dijelaskan ya, pengertiannya bagaimana, sintaksnya bagaimana ya, kelebihannya bagaimana. Nah, itu yang muncul di kajian teori ataupun tinjauan pustaka. Lanjut, berikutnya adalah penelitian lain yang relevan. Penelitian lain yang relevan ini adalah penelitian lain yang kurang lebih mengangkat variabel masalah dan atau variabel tindakan yang sama. Jadi asumsi kita adalah penelitian yang relevan ini adalah penelitian yang kurang lebih judulnya sama gitu kan. Syukur-syukur nanti muatan materinya mirip. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka ini sebagai sebagai suatu hal yang lebih meyakinkan kita ya bahwa penelitian kita ini nanti kurang lebih kalau diterapkan secara maksimal ya pada akhirnya bisa meningkatkan apa permasalahan terkait variabel masalah tadi. Ya. Nah, dalam penelitian yang relevan nanti tinggal kita narasikan berapa jumlah penelitian relevan yang kita munculkan. Misalkan kita buat 4 atau 5. Nah, narasinya itu juga nanti dikondisikan ya, biar tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi, poin-poin penting yang dimunculkan dalam penelitian yang relevan, diantaranya penelitian, misalkan gini, 1, penelitian yang dilakukan oleh Agus tahun 2018 dengan judul bla 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 bla, mendapatkan hasil, gitu misalkan. Memperlihatkan bahwa penerapan model ini dapat meningkatkan motivasi belajar sebesar misalkan berapa dari siklus satunya sekian, siklus dua sekian, atau dapat meningkatkan motivasi belajar sebesar sekian persen. Kemudian dapat meningkatkan hasil belajar sekian persen dari siklus 1 ke siklus kedua. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi itu kurang lebih narasi yang perlu kita munculkan dalam penelitian lain yang relevan. Nah, mengenai penelitian lain yang relevan ini,
bisa kita ambil dari artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Kita bisa mencari artikel di jurnal ber-ISSN ini, caranya bisa melalui Google Cendekia atau Google Scholar ya. Google Scholar kita cari, setelah itu kita ketik judul yang menyesuaikan, yang sesuai dengan judul yang kita angkat. Ya kurang lebih nanti akan ada beberapa daftar judul yang bisa kita pilih ya. Dan Bapak Ibu pastikan nanti ketika memilih salah satu artikel tersebut, di bawahnya lihat keterangannya, ada nggak keterangan jurnal. Nah, kalau ada keterangan jurnal berarti kita langsung pilih yang itu ya. Karena lebih disarankan kajian teorinya ataupun penelitian pustakaannya itu adalah dari artikel yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Oke, itu yang dimunculkan dalam penelitian lain yang relevan. Kemudian kerangka berpikir adalah gambaran untuk mengaitkan antara variabel-variabel yang kita angkat di dalam judul kita. Itu berarti terkait variabel masalah dan variabel tindakan, bagaimana ini kemudian kita coba kaitkan sehingga hasil akhirnya itu adalah memang apa ya, treatment yang kita angkat atau variabel tindakan yang kita akan lakukan ini pada akhirnya akan dapat meningkatkan permasalahan terkait variabel masalah tadi setelah kita lakukan siklus 1 dan siklus 2-nya seperti itu. Nah, kerangka berpikir ini bisa dinarasikan ya, bisa juga digambarkan, atau alangkah lebih baiknya kalau nanti digabung, dinarasikan terus diberikan tambahan gambarnya, bagan kerangka berpikirnya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita munculkan di bagian pendahuluan. Jadi dasar kita memberikan jawaban sementara adalah dari kajian teori dan proses menarasikan dalam kerangka berpikirnya. Jadi itu dasarnya ya. Jadi pada prinsipnya kita meyakini bahwa jawaban sementara ini akan apa namanya ya, seperti yang kita harapkan gitu. Karena memang kita memahami tentang materinya, kita memahami juga tentang teori dari model yang akan kita terapkan, kita memahami karakteristik modelnya, dan kita merasa model yang kita pilih ini sesuai dengan materi yang kita angkat. Nah, itu yang menjadi dasar keyakinan kita juga ini ya, untuk memberikan jawaban sementara ya. Kemudian bab 3. Bab 3 terkait metode penelitian. Oke, metode penelitian. Ada setting penelitian. Setting ini terkait waktu dan tempat akan dilaksanakannya penelitian. Ya. Nanti juga akan dimunculkan di sini apa namanya, subjek penelitiannya ya. Subjek penelitiannya itu siapa gitu. Subjek penelitiannya itu misalkan seluruh siswa kelas 7A MTS MTSN negeri 1 Lombok Tengah gitu misal. Ya. Jadi subjeknya itu adalah siswanya, sementara yang menjadi objeknya nanti itu adalah motivasi belajar dan hasil belajarnya seperti itu. Ya. Kemudian tempatnya di mana MTS itu nanti ya? MTS itu bertempat di mana? Jelaskan ya. Saya kira ini sudah umum lah. Prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian berarti kita akan berbicara tentang tahapan-tahapan dari siklus 1 dan siklus 2 di sini ya. Tahapannya itu mencakup planning, acting, observing, dan reflecting. Itu yang kita analiskan di sini ya.
kita sudah berbicara kemarin bahwa pada tahapan planning, jadi pada tahap perencanaan yang perlu kita siapkan, diantaranya itu kita perlu menyiapkan RPP untuk pertemuan 1, 2, 3, 4, nah itu idealnya sebenarnya. Kemudian kita menyiapkan instrumennya juga ya, instrumen yang akan kita gunakan untuk mengukur variabel masalahnya. Kemudian kita perlu menyiapkan instrumen lain ya, instrumen lain seperti lembar pengamatan aktivitas guru atau lembar pengamatan tindakan guru. Itu perlu kita siapkan dan kita coba mengkondisikan hal-hal yang akan diamati oleh pelaporan nanti seputaran kegiatan inti ataupun kalau mau dimunculkan dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup silakan. Jadi pada intinya yang sudah kita buat ini mohon nanti dikoordinasikan dengan kolaboran yang akan kita percayakan ya, sehingga mereka bisa mempelajari. Oke. Kemudian selain kita menyiapkan instrumen terkait hasil belajar, kita juga perlu menyiapkan instrumen terkait variabel masalah yang lain. Misalkan kalau kita mengangkat tentang motivasi minat gitu kan, atau kemandirian belajar, berarti kita perlu menyiapkan di situ angket motivasi, minat atau kemandirian. Ya. Kalau yang diangkat adalah aktivitas belajar, berarti kita perlu menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa. Nah, itu. Kemudian dilakukan lagi pada tahapan planning, selain kita menyiapkan RPP dan menyiapkan menyiapkan instrumen, yang tidak kalah penting kita perlu menyiapkan media yang akan kita pakai. Di dalam RPP itu kan kita bisa jadi menyiapkan media ya, artinya perlu dimunculkan media ya, karena media ini sebagai alat bantu untuk mentransfer pesan materi ke penerima materi. Jadi mentransfer pesan dari pengirim materi kepada penerima materi. Nah seperti itu. Berarti harus ada media yang perlu kita siapkan. Nah medianya ini harus sesuai dengan media yang dimunculkan dalam RPP. Kalau di situ memunculkan media audiovisual, maka pada tahapan planning ini ya kita harus menyiapkan media audiovisualnya. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, nanti kita perlu menyiapkan daftar hadir siswa, ya, daftar hadir siswa untuk mengecek kehadiran siswa kita. Kita memastikan bahwa seluruh siswa ini hadir. Gitu ya, pada saat pelaksanaan siklus nantinya ya. Jadi perlu disiapkan dulu. Kemudian yang tidak kalah penting nanti ya, teman-teman, pada tahap planning ini sebisa mungkin RPP yang sudah Bapak Ibu buat, tolong dibagikan dulu ke kolaboran kita agar bisa dibaca dulu. Dibaca paling tidak lah. Ya, agar mereka memahami alur pembelajarannya bagaimana ya. Selain itu mereka akan juga berusaha mendalami kedalaman materi. Oke, itu yang dimunculkan pada tahapan planning. Masuk ke tahapan berikutnya ada namanya tahapan planning acting. Jadi pada tahapan acting kita akan melaksanakan tindakan berdasarkan planning yang sudah kita buat dalam RPP. Jadi tugas seorang kolaboran nantinya coba mengecek apakah yang sudah dibuat dalam RPP ini terlaksana nggak pada saat proses pembelajaran, terlaksana nggak pada tahapan pelaksanaan siklus. Kolaboran yang mengamati ini. Ketika nanti di RPP-nya muncul ada salah satu pernyataan dan itu tidak dilaksanakan, dicatat ya, dicatat tidak terlaksana. Itu jadi bahan masukan ya. Supaya pada pertemuan berikutnya jangan sampai nanti guru tidak melaksanakan. Seperti itu. Oke.
Eh, pada tahapan acting yang dilakukan guru adalah berusaha membelajarkan ataupun melaksanakan materi sesuai dengan tuntutan IPK yang ditetapkan pada setiap kali pertemuan. Ya, jadi IPK yang kita petakan untuk setiap kali pertemuan ini kan sudah dibuat desain pembelajarannya dalam RPT per pertemuan. Nah, itulah yang kemudian di-actionkan gitu. Di-actionkan. Ya. Jadi guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, itu yang dilakukan pada tahapan acting. Kemudian jangan lupa pada tahapan acting kita menyempatkan untuk melakukan evaluasi. Karena kita kan akan mengukur hasil belajarnya. Maka untuk mengukur hasil belajarnya perlu dilakukan evaluasi. Gitu. Evaluasi ini bisa dikondisikan dilakukan pada pertemuan kedua misalnya, untuk setiap siklusnya. Pertemuan 1 ada 2 kali pertemuan, 1, 2. Pertemuan 2 ada 2 kali pertemuan, 1, 2. Nah, untuk evaluasi siklus satunya bisa dilakukan di pertemuan kedua di siklus 1 itu. Kemudian untuk evaluasi siklus 2-nya bisa dilakukan di pertemuan kedua di siklus 2-nya. Oke gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mengangkat masalah motivasi, mengangkat masalah motivasi, minat, kemandirian. Nah, untuk mengukur minat, motivasi, kemandirian ini bisa dilakukan pada pertemuan kedua di setiap siklus. Jadi ini bisa dilakukan secara online. Dan pastikan sebelum kita memberikan ataupun membagikan link terkait angket ini, pastikan bahwa kita informasikan bahwa yang mereka nilai ini tidak ada kaitannya dengan penilaian. Sehingga kita sangat mengharapkan kejujurannya untuk mengisi angket itu berdasarkan apa yang mereka rasakan. Kan begitu, apa yang mereka rasakan. Jadi mereka akan memberikan penilaian 4, 3, 2, 1 misalnya. Ya. Jadi 4 itu berarti tinggi gitu ya, harus sangat setuju mereka dengan pernyataan. Kemudian 1 itu yang nilainya paling rendah atau yang mengarah pada ketidaksetujuan. Jadi arahkan mereka nanti untuk objektif dalam menilai setiap pernyataan-pernyataan yang ada. Kemudian tahapan ketiga ada namanya observing. Observing adalah tahapan untuk mengobservasi pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus mengobservasi aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Maka guru yang mengangkat masalah terkait aktivitas belajar, maka pada pelaksanaan pembelajaran menyempatkan untuk mengobservasi aktivitas belajarnya. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat instrumen terkait aktivitas belajar. Dalam hal menyusun instrumen, sudah terpikirkan kemarin. Bagaimana kemudian instrumen yang sudah kita buat ini secara penilaiannya gampang. Artinya secara pelaksanaannya lebih gampang kita. Ada 2 hal yang coba kita kembangkan kemarin. Jadi untuk lebih bisa memetakan kondisi terkait aktivitas belajar, ada 2 hal yang bisa kita kembangkan. Yang pertama, kita bisa mengembangkan pernyataannya itu tidak hanya sampai 10 pernyataan gitu misalkan, atau 9 pernyataan. Nah, kita bisa kembangkan menjadi lebih dari itu. Misalkan kita kembangkan menjadi 14 atau 15 pernyataan. Ya.
Kemudian setelah 15 pernyataan ini kita buat, maka untuk menandai ataupun memberikan skor, cukup kita memberikan skor 1 ketika itu teramati, atau skor 0 ketika itu tidak teramati. Jadi setiap siswa akan kita amati. Jadi lembar observasi ini per lembarnya itu untuk tiap siswa gitu. Ya. Nah, oke, itu berarti perlu kita siapkan ya. Kemudian ada opsi yang kedua, ketika Bapak Ibu merasa mengembangkan pernyataannya ini yang dirasa masih belum maksimal, maka opsi yang kedua adalah pernyataannya boleh kita buat misalkan 10 saja. Tetapi kalau bisa rubriknya inilah yang kita kembangkan. Rubriknya ini adalah pedoman penentuannya. Kapan kita memberikan skor maksimal, kapan kita memberikan skor kecil. Ibu Meriana, mohon di-mute dulu Ibu. Kita dalam proses menyampaikan materi Ibu. Bu Meriana. Bu Meriana. Teman-teman yang belum ada kepentingan mau di-mute dulu ya. Belum ada kepentingan, tolong dinonaktifkan dulu dinonaktifkan dulu suaranya. Oke, terima kasih. Oke, observing. Oke, itu ya. Jadi ada dua opsi. Yang pertama pernyataannya yang kita banyakin, skornya tinggal 1-0, ataukah yang kedua pernyataannya tetap segitu, tapi rentang skornya yang kita ubah, misalkan 0-1-2 gitu ya. 0 jika tidak teramati, 1 teramati tapi dia masih belum maksimal, 2 teramati dan maksimal. Oke, silakan saja. Wah, itu yang paling feelingnya paling dapat itu ya dalam memberikan skor. Oke. Selanjutnya ada namanya teknik dan alat pengumpulan data. Teknik terkait cara kita mengukur, sementara alat pengumpulan data ini adalah alat ukurnya. Ya, kita sudah berbicara kemarin ya, teknik untuk pengamatan itu adalah observasi. Kemudian instrumennya itu bisa lembar observasi pengamatan aktivitas siswa ataukah lembar observasi tindakan guru. Gitu kan? Kalau terkait hasil belajar, tekniknya tes, instrumennya itu adalah soal pilihan ganda atau soal ganda. Kalau motivasi, minat, dan kemandirian, tekniknya angket, instrumennya adalah angket. Ya. Angket motivasi, minat, dan kemandirian. Kemudian analisis data. Analisis data yang kita lakukan itu adalah analisis deskriptif, gitu kan? Deskriptif ini bisa dikembangkan lagi deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ini lebih kepada pengolahan dengan mencari rata-rata, mencari ketuntasan klasikal, itulah ya. Kemudian kalau analisis kualitatif, jadi kita coba berusaha menjelaskan pelaksanaan itu berdasarkan observasi yang kita lakukan ya. Jadi kita menarasikan secara kualitasnya itu berdasarkan hasil observasi kita. Jadi kita kan nanti dalam pelaksanaan siklus kan ada kita bagian mengobservasi. Nah, kita disitulah nanti coba kita narasikan apa yang kita amati gitu kan. Nah, ini adalah analisis kualitatif ya. Oke. Kemudian
analisis sudah, indikator kinerja. Indikator kinerja ini adalah ukuran keberhasilan dari sebuah PTK. Gitu. Indikasinya ini harus jelas untuk setiap variabel masalah yang diangkat. Contoh, jika yang angkat hasil belajar, maka indikator kinerjanya harus jelas. Contohnya misalkan, PTK ini dikatakan berhasil jika yang pertama, untuk hasil belajarnya 75% siswa mencapai KKM. Kemudian untuk motivasi, 70% siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya. Jadi itu ya. Kalau aktivitas belajar, misalkan 75% siswa menunjukkan keaktifan dalam belajar, atau 70% siswa memiliki menunjukkan aktivitas belajar gitu. Siswa menunjukkan aktivitas belajar dengan kategori apa? Aktif gitu. Ya, silakan digenerasikan bagaimana yang tepatnya ya. Jadi intinya untuk pengkategorian terkait variabel masalah yang kita angkat, ini sudah coba kita tunjukkan kemarin. Kasih ya. Kasih banyak. Ya, terkait pengkategorian sudah coba kita hadirkan kemarin. Nah, misalkan kemarin ya motivasi tinggi, sedang rendah, sudah ya. Minat belajar tinggi, sedang rendah, motivasi belajar tinggi, sedang rendah. Kemudian kalau untuk keaktifan, kita sudah coba buat kategorinya itu sangat aktif, aktif, kurang aktif gitu ya. Oke. Dan bagaimana kemudian kita membuat interval juga sudah coba kita buat bersama-sama. Harusnya ini Bapak Ibu nanti tidak mengalami kendala ya dalam mengolah ya. Oke, indikator kinerja sudah lewat. Kemudian bab 4. Ntar dulu ya. Sedikit Pak Iwan. Mohon maaf Pak Iwan. Oke, silakan. Ya, siapa? Kaitannya dengan metode penelitian ini, posisi pengolahan data itu di analisis data itu ya Pak ya? Iya, Bapak. Gimana Bapak? Gimana Pak Hidayat Juni? Ya, terkait dengan metode penelitian ini, untuk pengolahan data itu posisinya saat analisis ya? Atau setelah analisis? Setelah analisis kan? Pengolahan datanya Bapak. Ya, ya. Pengolahan datanya kita kan hanya ini Pak ya. Hanya itu tadi tuh Pak. Pengolahannya kita kan hanya mencari rata-rata. Ya. Makanya yang di analisisnya ya? Ya, nanti dari data yang kita dapat ini kita analisis toh Pak. Ya, ya. Ya, artinya kan diolah dulu datanya nih, baru dianalisis gitu. Oh, gitu ya. Ya, kita ngolahnya kan hanya dengan gitu ya Pak ya, dengan hanya mencari rata-rata, mencari persentase itu kan. Kemudian Ya, ya. nanti analisisnya baru nanti kita pertajam itu nanti berdasarkan observasi yang teramat ya Pak. Ya. Begitu Bapak ya. Siap, siap. Jadi kita olah dulu datanya, kemudian
kita analisis secara kualitatif nanti Pak ya. Berdasarkan hasil observasi ya Pak. Kalau memang menyempatkan wawancara itu lebih bagus lagi ya. Wawancara kecil-kecilan misalkan dengan gini ya, dengan murid gitu kan, nanti itu bisa jadi memperkuat lagi ya apa yang hasil yang didapatkan dengan informasi yang didapatkan secara langsung dari siswa lewat wawancara itu kan saling menguatkan ya. Nah, Gitu. terus bisa diulang sedikit tentang indikator kinerja? Indikator kinerja ini adalah ukuran keberhasilan dari sebuah pelaksanaan PTK, Bapak. Oh iya. Ukuran keberhasilan. Nah, mengenai ukuran keberhasilan ini harus jelas untuk setiap variabel masalah yang diangkat. Karena kita mengangkat 2 variabel masalah. Ya, Pak ya. Contohnya yang pertama adalah motivasi belajar, yang kedua hasil belajar, maka untuk setiap variabel ini harus jelas ukuran keberhasilannya. Misalkan untuk motivasi belajar, 75 penelitian ini dikatakan berhasil ketika 75% siswa menunjukkan motivasi belajar yang tinggi atau memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian untuk hasil belajarnya 75% siswa memenuhi ketuntasan. Gitu, Pak. Ya. Gitu ya, jelas ya? Iya. Oke. Makasih banyak Pak Iwa. Oke, siapa Hidayat? Ya, oke. Hasil deskripsi kondisi awal. Nah, sekarang kita masuk bab 4 ya. Jadi hasil deskripsi kondisi awal atau fase close. Nah, ini yang kita maksud kemarin Bapak Ibu ya. Jadi kondisi awal pembelajaran yang terjadi selama ini di kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi kondisi awal misalkan peserta didiknya kurang aktif, coba disuruh bertanya, malah cuma 1-2 saja yang bertanya. Diberikan kesempatan presentasi, malu-malu untuk tampil presentasi. Gitu kan? Nah, itu kondisi awal gitu. Ya. Hasil deskripsi kondisi awalnya itu kita jelaskan seperti itu ya. Jadi prasiklus gitu kan. Nah, kemudian hasil deskripsi siklus 1, siklus satunya ya dijelaskan sudah diberikan treatment gimana ya. Misalkan mulai siswa itu aktif gitu kan, karena keaktifan ini dimunculkan dari semakin meningkatnya treatment guru ya dalam hal memberikan motivasi ataupun menanyakan setiap anggota kelompok ya. Jadi itu yang membuat secara keaktifan mereka meningkat. Tanggung jawab sudah mulai meningkat, saat diskusi sudah mau berbagi peserta satu dengan peserta yang lainnya gitu misalkan. Pada saat presentasi jadi perwakilan kelompoknya mau tampil gitu kan. Nah, meskipun belum maksimal ya. Nah, ini hasil deskripsi siklus yang pertama. Kemudian hasil deskripsi siklus yang kedua, jabarkan sekarang bagaimana peningkatan terkait aktivitas misalkan. Nah, aktivitasnya sudah mulai kolaborasi antar sesama anggota dalam kelompok itu sudah semakin meningkat. Dan secara aktivitas terlihat peningkatan juga dalam hal ketika tampil presentasi itu terlihat bahwa semuanya itu siap tampil gitu, dan ketika ditunjuk secara acak oleh guru dia menunjukkan keaktifan dalam menjawab pertanyaan teman-temannya gitu, dan dia menunjukkan keaktifan dalam menyajikan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh kelompok-kelompok lain gitu misalkan. Nah, itu memang teramati
teramati otentik oleh guru gitu, maka itu menjadi dasar guru menandai ataupun memberikan label menjadi peningkatan gitu ya, karena itu yang teramati gitu ya, seleksi kondisi awal ya. Jadi ini yang harus dijelaskan. Kemudian diskusi hasil penelitian. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu, hasil kondisi awal ini juga munculkan ininya ya, apa namanya, hasil belajarnya gimana di kondisi awal itu kan. Kemudian motivasi belajarnya bagaimana gitu kan. Kita kan bisa memberikan gambaran dari apa namanya, kondisi awal di latar belakang penelitian kita itu bisa kita copy paste di sini ya. Jadi terkait hasil belajarnya misalkan ya pada materi sebelumnya itu dia gagasannya misalkan baru 50% misalkan ya. Ini masih jauh dari kondisi ideal yang kita harapkan. Kemudian siklus kedua dijabarkan juga nanti pencapaiannya sudah berapa persen ya terkait hasil belajarnya. Misalkan pencapaiannya itu sudah mencapai 60%. Kemudian siklus keduanya berapa pencapaiannya? Misalkan pencapaiannya itu adalah sudah 76% atau 70%. Nah, jabarkan seperti itu. Itu harus dimunculkan nih Bapak Ibu di hasil deskripsi setiap siklusnya. Kemudian bagian D, bagian ini ya, diskusi hasil. Jadi di sini lebih kepada kita nanti apa namanya, memberikan penjelasan Bapak Ibu ya, memberikan penjelasan kenapa hasilnya bisa seperti itu. Nah, disitulah nanti pentingnya kita menarasikan secara kualitatif berdasarkan hasil observasi kita. Ya, jadi diskusi hasil penelitian ini lebih ke pembahasan Bapak Ibu. Jadi dulu kita kan di bab 4 itu dikenalkan dengan hasil dan pembahasan. Jadi hasil itu adalah datanya, pembahasan itu adalah analisisnya gitu. Nah, kalau di yang model terbaru dari PTK, hasil itu adalah datanya, kurang lebih. Hasil itu adalah data plus gambaran tentang apa namanya, kondisi awal pembelajaran yang bagaimana, kemudian diskusi hasilnya itu nanti baru lebih ke analisisnya, pembahasannya seperti itu. Ya. Oke, jadi diskusi hasil penelitian nanti apa saja yang sudah Bapak Ibu dapatkan atau sajikan dari hasil prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus kedua, itu coba kemudian dianalisis, dibahas ya, dibahas kemudian diberikan apa namanya, analisis secara kualitatifnya, tentunya berdasarkan juga apa namanya, gagasan dari apa namanya, kajian teori yang kita angkat gitu ya dalam memberikan pembahasan ini ya. Kemudian bab 4 simpulan, maaf bab 5 ya, simpulan. Ada simpulan dan ada sasaran. Jadi simpulan ini menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka simpulannya ada 3. Kemudian saran, berarti sarannya berarti rekomendasi apa yang bisa kita hadirkan ya nanti untuk apa namanya, tindak lanjut dari penerapan model ini bagi sekolah ya. Misalkan kalau ini dirasa apa namanya sangat penting untuk diterapkan oleh guru-guru dalam pembelajaran, maka ini bisa menjadi bahan masukan buat kepala sekolah ataupun kepala madrasah ya perlu nanti apa namanya, memfasilitasi guru-guru nih dalam hal apa misalkan ya, dalam hal ya mohon maaf kalau misalkan memfasilitasi dari penyediaan medianya ya, penyediaan media yang mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, silakan itu dikondisikan, artinya bisa dimaksimalkan oleh sekolah ya. Oke, seperti itu. Kemudian saran sudah, kemudian lanjut ke bagian penunjang ya, bagian penunjang antar pustaka.
daftar pustaka. Jadi usahakan dalam pembuatan daftar pustaka, Bapak Ibu tidak menulis secara manual ya. Usahakan menulis secara otomatis dengan menggunakan aplikasi yang ada ya. Karena biasanya kalau kita tidak membuat daftar pustaka secara otomatis, bisa jadi nanti yang ada di kutipan di teksnya ada, body teksnya ada, tapi daftar pustakanya nggak ada. Beberapa kali saya menemukan seperti itu. Jadi kita kurang teliti ya untuk memunculkan kutipan dan memunculkannya di daftar pustakanya gitu. Jadi alangkah baiknya nanti dalam pembuatan daftar pustaka ini kita menuliskannya ini dengan menggunakan aplikasi yang ada, Bapak Ibu. Ya, ada itu aplikasinya, Bapak Ibu. Pakai Office juga bisa ya. Oke, lampiran RPP untuk semua siklusnya jangan lupa untuk dihadirkan ya. Instrumen penelitiannya, jadi instrumen hasil belajarnya dilampirkan, instrumen akhirnya dilampirkan, lembar aktivitas tindakan gurunya dihadirkan. Contoh isian instrumen berarti belangkunya ya, belangkunya terkait instrumen itu juga dihadirkan, dan jangan lupa contoh hasil isian peserta ya, nah, itu agar dilampirkan juga. Ya enggak banyak sih, dilampirkan aja. Kemudian jangan pula yang perlu dilampirkan adalah rekap data, hasil belajar, aktivitas minat. Ya, jadi ini perlu kita hadirkan ya, termasuk foto-foto kegiatan beserta deskripsinya. Jadi jangan lupa ketika Bapak Ibu melaksanakan siklus, pendokumentasiannya agar tetap dilakukan. Jadi kapan kita melaksanakan siklus 1 untuk pertemuan satunya, siklus 1 untuk pertemuan 2-nya itu tetap didokumentasikannya pada kegiatan pembelajaran tahapan mana itu yang nanti bisa kita dokumentasikan ya, silahkan dokumentasikan, dan nanti dokumentasi ini diberikan keterangan ya untuk siklus keberapa ini gitu kan, untuk siklus ke-1 pertemuan 1 gitu misalnya dan sebagainya ya. Daftar hadir peserta didik untuk setiap kali pertemuan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh peserta ini hadir ya. Kemudian surat permohonan melampirkan penelitian ya, ini perlu dilampirkan juga ya Bapak Ibu, karena di buku tentang penilaian kreditnya ini harus ada ini Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengajukan permohonan melaksanakan penelitian kepada kepala sekolah ya. Kemudian surat izin melaksanakan penelitian. Surat izin melaksanakan penelitian ini dari kepala sekolah. Kemudian ada berita acara seminar. Ketika nanti diseminarkan, jangan lupa hadirkan berita acara seminar. Jadi yang dihadirkan dalam berita acara seminar ini akan ada tulisan nanti kapan seminar ini dilakukan, gitu kan? Dan di situ ada tanda tangan pengujinya, ya. Nah, dalam berita acara seminar itu juga ada terdapat temuan yang harus diperbaiki, gitu kan? Dan tindak lanjut dari temuannya itu apakah sudah dilakukan atau belum. Ketika nanti itu sudah dilakukan, nah nanti akan ditandatangani oleh penguji. Kemudian daftar hadir seminar, Jadi daftar hadir teman-teman Bapak Ibu yang melibatkan paling tidak 15 orang dulu dari 3 sekolah yang berbeda, itu harus dimunculkan di sini ya. Kemudian surat keterangan disimpan di perpustakaan sekolah. Ketika nanti ingin diajukan sebagai publikasi ilmiah ya, sebagai unsur publikasi ilmiah ya, dalam bentuk laporan hasil penelitian ya di bidang pendidikan, maka harus ada keterangan bahwa ini disimpan di perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Ya, harus disimpan di perpustakaan sekolah, baru kemudian ini bisa diajukan angka kreditnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai full di sini ya. Full-nya itu 4 gitu, ya. Nah, jadi itu ya yang harus dilengkapi. Baiklah, saya kira sudah dari tadi saya menjelaskan. Saya tidak tahu teman-teman tidur atau gimana ini. Atau masih asik menyimak. Mencatat Bapak. Saya takutnya tidur gitu. Pak Iwan, tolong nanti rekamannya ya. Saya nggak ngantuk ini, Bu. Tolong rekaman nanti. Barusan Pak, saya mati lampu, nah jadi ini apa? Terpental. Oh, gitu.
Iya, ada mati lampu, makanya ini pakai HP di luar, Pak. Oh, iya. Oke. Ya, jadi, mohon rekamannya, Pak ya. Oke, nanti kita coba hadirkan nanti ya. Pak Ibu, nanti malam ada pertanyaan enggak dulu? Pertanyaan dulu yuk, silahkan saya buka pertanyaan sebelum saya ingin menjelaskan tugas kita nih, Pak Ibu. Ada pertanyaan? Silahkan dulu Pak Ibu. Mungkin saya sedikit Pak Iwan. Oke Pak, silahkan Bapak. Oke. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya mau bicara tentang penyusunannya Pak Iwan. Oke, silahkan Bapak. Di penyusunannya ini kan yang disampaikan oleh Pak Iwan ini abstraknya yang nomor 8. Sebelumnya ada kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya itu. Apakah penyusunan ini bisa berubah Pak Iwan? Karena saya lihat juga di contoh yang ada di HP ini, abstraknya lebih awal baru disusun dengan kata pengantar. Ataukah fleksibel ini posisinya Pak Iwan? Oh, di iya. apa? Di pendahuluan ini. Ya, ini berdasarkan buku 45-nya, Pak. Oh iya. Ya, berdasarkan buku 45 kita mengacu di sana, Pak ya. Jadi supaya bisa diajukan sebagai unsur dalam unsur publikasi ilmiah dari laporan hasil penelitian, Bapak. Jadi kurang lebih ini yang dimunculkan, Bapak. Ya. Berarti penyusunannya ikut saja yang disampaikan ini, Pak, walaupun ada perbedaan dengan yang ada di internet ini. Iya, jangan di internet, kadang kan bisa jadi rujukan yang lain dipakai, Bapak ya. Oh iya. Tetap mengacu pada rujukan untuk buku 45-nya itu, Bapak. Oh iya. Ya, Pak ya, untuk bisa diakui angka kreditnya, Bapak. Oh iya. Bapak, saya menyambung pertanyaan Bapak Yusuf tentang abstrak ini, Bapak. Iya. Jadi biasanya kan kita temukan kalau dalam abstrak itu ada kata kunci. Iya. Nah, mohon penjelasannya. Apakah itu pakai atau enggak? Ya, kata kuncinya terkait ininya, Pak. Kata kuncinya itu kurang lebih terkait variabel masalah yang kita angkat, Pak ya. Apa itu? Motivasi belajar, apa lagi, Pak? Hasil belajar, apa lagi? Discovery. Ya, jadi seputaran yang itu yang diangkat, Pak. Jadi apa yang menjadi variabel masalahnya itu yang kita jadikan kata kunci ya. Apa namanya? Motivasi belajar, hasil belajar, discovery. Kalau mau diangkat lagi pembelajaran boleh. Tetap ditulis Pak ya? Tetap Pak, tetap. Oh gitu. Tetap ditulis nih. Kalau mau Pak Ibu nambahkan satu lagi pembelajaran karena ini menjadi poin penting silakan. Ya. Jadi intinya itu ya yang kita munculkan sebagai kata kunci kurang lebih seputaran variabel masalah dan variabel tindakan yang kita angkat gitu. Ya, Pak Ibu ya. Coba nanti sambil saya pikir Bapak tentang tugas laporan ini kita ditugaskan untuk menyusun laporan PPK seperti itulah semula. Akan tetapi narasinya singkat saja apa yang caranya yang keras. Ya, oh gitu. Ya. Jadi untuk penugasan laporan ini, real kita mengadakan PTK di kelas atau kita menyesuaikan hasil pembelajaran yang ada yang sudah kita laksanakan atau seperti apa Pak untuk laporan PTK ini? Terima kasih. Oh iya. Jadi tugas kita maksudnya Pak? Tugasnya? Ya, tugasnya Bapak, tugasnya. Oh, tugasnya hanya meringkas Pak apa yang ada dalam laporan PTK ini dijelaskan. Apa saja yang harus muncul. Karena dari sistematika itu ya, sistematikanya ini jelaskanlah gitu. Berdasarkan pemahaman Bapak apa aja yang harus muncul. Harus kita memunculkan data Pak. Hanya lebih meringkas lah kalau sederhananya, meringkas materi. Kalaupun ada rubrik misalnya dan sebagainya, itu instrumennya saja, bukan enggak diisi gitu Pak ya. Rubrik nanti di apa? Misalnya ada contoh sebagai lampiran misalnya. Ini tidak perlu dilampirkan Bapak nggih? Oh gitu, ya. Ini tidak perlu dilampirkan, tapi dinarasikan nantinya.
Jadi Oh, pada gitu. bagian penunjang yang harus ada ini adalah ini gitu ya. Siap. Ya, tidak perlu kita lampirkan ya, Pak Ibu ya. Oh, berarti Oke, sama, oke. Pak. Hah? Berarti sama dengan di bagian penunjang. Saya lanjutkan pertanyaan Bapak tadi. Sama di bagian penunjang. Ya, nanti kan di bagian ini ya, saya share ya ini ya. Jadi bagian penunjangnya yang harus ada ini gitu aja. Atau nanti dinarasikan nanti ya. Ini kan di sini kan bunyinya lampiran RPP semua siklus. Jabarkan nanti di situ lagi sedikit yang dimaksud di sini adalah lampiran RPP siklus pertemuan 1, pertemuan 2 gitu. Kemudian RPP siklus pertemuan 1, pertemuan 2 siklus kedua gitu misalkan dulu. Ya, dijabarkan ya. Kemudian ini instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini sesuai dengan variabel yang diangkat. Kebetulan contoh ini instrumennya, contoh di sini sesuaikan dengan yang diangkat misalkan ya, apa di sini instrumennya mencakup lembar observasi dan soal pilihan ganda gitu. Ya. Oh, cuma gitu. Ya, tidak perlu kita tidak perlu di apa namanya kita buat seperti laporan, tidak. Ini hanya meringkas. Meringkas saja. Meringkas ya, meringkas. Terima kasih banyak, paham. Ada gambaran toh? Oke, sudah paham. Semuanya berarti begitu Pak dari awal. Oke, silakan. Apapun hasilnya saya apresiasi. Intinya teman-teman meringkas coba. Ya, yang ini ya, karena memang kita belum bisa membuat laporan kan? Oke, itu maksudnya. Yang penting kita paham maksudnya. Laporan. Oke, silakan ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, saya lagi sedikit Pak Iwan. Oke, silakan Bapak. Gitu. Iya, berkaitan tentang RPP itu Pak Iwan, karena sudah menjadi kebiasaan ataupun pernah kami lakukan, kalau KD-nya ini cukup luas, maka alokasi waktu pertemuannya juga pun bisa menggunakan RPP yang sama. Maksudnya misalnya satu RPP bisa saja siklus 1 itu, tapi pertemuannya 2 kali. Kira-kira mungkin tidak begitu dalam penelitian ini, Pak Iwan. Karena materi atau KD-nya itu cukup luas. Sehingga satu pertemuan, satu RPP itu bisa jadi dilaksanakan 2 pertemuan atau 2 pertemuan dalam satu siklus. Hanya satu saya RPP-nya. Tidak begini Pak Iwan, setiap pertemuan di siklus pertama misalnya ada 2 kali pertemuan. Pertemuan 1 RPP, pertemuan 2 1 RPP, bukan. Tapi karena materinya cukup luas, maka satu saja RPP-nya, tapi pertemuannya 2 kali dalam satu siklus itu. Kira-kira mungkin tidak untuk dilakukan dalam penelitian ini. Mungkin itu. Gini. Bapak Ibu, gini ya, prinsipnya PTK itu berjalan apa adanya. Ya, PTK itu berjalan apa adanya. Ini tapi bagus Pak, jadi pertanyaan Pak Yusuf Sabila ini. PTK itu berjalan apa adanya, jadi berdasarkan pemetaan kita aja pada prinsipnya. Pemetaan awal intinya ya. Pemetaan awal indikator mana yang mau dijelaskan di pertemuan pertama, indikator yang mana yang mau dijelaskan di pertemuan yang kedua, indikator yang mana yang dijelaskan di pertemuan ketiga, indikator yang mana dijelaskan pertemuan yang keempat. Begitu ya. Jadi misalkan nih KD-nya, mohon maaf Pak Yusuf, KD-nya ini biasanya dituntaskan dalam berapa kali pertemuan Bapak yang Bapak angkat ini? Misalnya Pak Iwan, satu RPP ini kita targetnya 2 kali pertemuan, sehingga di pertemuan kedua itu baru kita melihat hasilnya. Cuman melihat hasil dalam proses itu dalam bentuk pengamatan, tapi tesnya di pertemuan kedua. Untuk dari pertemuan 1 pertemuan 2, tapi untuk melihat hasilnya dari pertemuan kedua dengan satu RPP. Tidak buat RPP masing-masing pertemuan, berkaitan materinya mungkin cukup agak luas pembahasannya. Mungkin begitu Mas. Berarti ya, saya mau nanya, ini mau dituntaskan dalam berapa kali pertemuan KD itu Pak? Saya mau nanya itu dulu. RPP itu mau dituntaskan dalam berapa kali pertemuan? Mohon maaf, KD-nya dituntaskan dalam berapa kali pertemuan? Dari pemetaan awalnya, pemetaan promisnya. Itu
KD-nya mau dituntaskan dalam berapa kali pertemuan, Bapak. Jadi intinya itu pertama ya. Kalau KD-nya banyak, begitu, KD-nya muatannya banyak, berarti kan kita kan menyediakan alokasi waktu yang lebih untuk penyelesaian materinya biasanya kan. Kalau di artinya kan pemahaman awal kita seperti itu. Kalau dia muatan materinya banyak, berarti tidak sama dong pemberlakuan alokasi waktu untuk setiap KD. Itu awalnya dulu. Ketika materinya luas, berarti kita perlu mempertimbangkan isi alokasi waktunya. Sehingga bisa jadi ya KD yang kita angkat ini tidak selesai dalam 4 kali pertemuan. Seperti itu, bisa jadi ini tidak selesai dalam 4 kali pertemuan. Dia misalkan selesainya dalam 6 kali pertemuan misalkan, nggak tahu juga ya, 6 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan, kita nggak tahu. Yang paling memahami ke dalam materi Tergantung juga berapa jam 1 kali pertemuan, Pak. Bagaimana Bapak? Tergantung berapa jam 1 kali pertemuan. Itu udah maksud saya. Itu udah maksud saya. Berapa, artinya kan dengan mempertimbangkan dalam sekali pertemuan itu ada berapa jam gitu Pak ya. Artinya kan itu menjadi pertimbangan kita juga dalam alokasi waktunya. Sehingga silakan nanti Pak, jadi intinya tidak ada pengkondisian Bapak. Kalau memang alokasi waktu di Prota Promesnya dia hanya 4 kali pertemuan, gitu ya, berdasarkan pemetaan awal Bapak dari melihat semua KD-KD yang ada dalam setahun itu, berarti sudah ada gambaran nih, berarti KD ini harus dituntaskan dalam 4 kali pertemuan. Gitu. Ya, betul. Dituntaskan dalam 4 kali pertemuan, sehingga beranjak dari itu, maka kita perlu memilah juga mana sih indikator-indikator yang memang penting kita munculkan gitu ya. Paling tidak indikator ini adalah indikator kunci atau indikator yang mengukur level KD, itulah yang sebisa mungkin kita munculkan di sini untuk setiap kali pertemuannya. Jadi soalnya dibuat pun nanti harus sesuai dengan indikator kunci ini. Jadi memang menurut Bapak ada mungkin kita perlu menjelaskan materi yang sifatnya penunjang gitu ya. Sebelum siswa dapat mencapai indikator kunci, menurut Bapak mungkin perlu nanti kita sampaikan materi yang sifatnya penunjang ataupun pendukung, sehingga di pembuatan indikatornya ini pun tidak langsung mengarah ke indikator kunci, tetapi melalui proses indikator penunjang dulu ya nggak apa-apa. Tapi intinya yang harus dinilai dalam setiap kali pertemuan itu adalah indikator kuncinya. Indikator penunjang ini boleh kita buatkan soalnya, tetapi dia mengukurnya itu boleh pada ulangan harian, tetapi masuk nanti ke ulangan ujian akhir sekolah, tetap yang kita ujikan adalah indikator kunci. Paling tidak indikator kunci ya, indikator yang mengukur ranah KD, mengukur kompetensi minimal dalam KD. Nah, jadi itu ya Pak ya. Jadi ya. Intinya saya mengajak Bapak Ibu sekarang sebenarnya lihatlah dari alokasi waktu, dari pemetaan alokasi waktu untuk KD yang bersangkutan ya, berapa kali. Nah, sekarang setelah kita melihat pemetaan, kita sudah alokasi waktu, maka sekarang tugas Bapak Ibu adalah memetakan IPK-IPK yang memang penting, urgent aja. Nah, IPK yang urgent, yang paling harus kita ukur, itu adalah indikator kunci. Indikator yang mengukur kompetensi minimal dalam KD. Misalkan KD-nya itu memahami, maka tugas Bapak Ibu adalah paling itu harus berusaha menurunkan IPK-nya itu supaya mencapai level memahami, level C2. Gitu kan? Nah, itu coba diturunkan. Setelah diturunkan, maka dipetakanlah nanti IPK ini ke dalam 4 kali pertemuan itu gitu misalkan ya. Jadi IPK yang sudah kita petakan, baru kemudian kita buatkan desain pembelajarannya. Seperti itu. Jadi silakan nanti dikondisikan nih Bapak Ibu mana yang memang urgent gitu. Ya. Kan ada materi yang urgent ya, yang menjadi tuntutan minimal KD itu ya. Betul. Itu yang harus kita belajarkan. Nih. Minta maaf Pak Iwan.
Nggih. Saya boleh izin sebentar sambil buka kamera, tapi saya mungkin izin ke bank dulu, Bapak. Ada urusan dengan dana BOP. Oh, gitu. Ya, Ibu. Ya, makasih banyak, Bapak. Ya. Silakan. Saya Pak Iwan. Nggih, silakan. Ini kaitannya dengan pasca pelatihan. Bisa besok. dikencengin suaranya, Pak. Ya, saya Pak Iwan. Masih besar. Ini terkait dengan pasca pelatihan lah begitu ya. Jadi sekiranya kita besok antara kita semua peserta ini ternyata semangatnya masih terjaga gitu, sehingga melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, mungkin kita berharap Pak Iwan bisa memiliki waktu luang untuk kita jadikan konsultan lah, apa istilahnya ya. Betul nggak teman-teman ya? Jadi besok lusa bisa kita minta waktunya, pokoknya harus menyediakan waktu untuk kita karena bagaimanapun kita kan butuh pendampingan kita. Itu bisa saya Bapak. Ini artinya tetap nanti akan saya berusaha membantu Pak ya. Dengan segala keterbatasan saya Bapak, artinya saya memaklumi juga dengan kondisi di balai yang begitu padatnya. Jadi sebisa mungkin saya coba akan atur waktunya Bapak. Artinya bisa memfasilitasi ataupun bisa memberikan masukan nanti ya terkait pelaksanaan siklus ini Bapak. Iya Bapak, siap. Nggih. Yang penting semangat ya Bapak Ibu ya. Ini kita besok udah selesai ini. Nanti malam jangan lupa ya dibuka ya. Oh iya. Dibuka tugasnya ya, dikerjakan. Siap. Ya. Jangan buka yang lain ya. Tugas memang saya sudah, tapi saya cancel itu karena ada kekurangan. Nanti saya sebutkan di pengolahan data. Pengolahan data, mohon maaf. Okay. Bagaimana Bapak? Pak Hidayat, Juni. Ya, saya satu tugas belum untuk pengolahan data Pak. Sebenarnya sudah, tapi ada kesalahan di datanya, saya perbaiki. Izin untuk diperbaiki. Ya. Ini kan baru latihan juga simulasi ya. Nggak usah data beneran Pak. Oh gitu. Iya. Orang kita nggak tahu juga datanya ini bener apa enggak. Yang penting paham Pak Iwan. Kalau yang saya kumpulkan itu kemudian silakan kemudian. Sekalian ngebahas tugas, Pak Iwan, barusan saya cek ada 2 yang dari awal belum muncul tugas, proposal, instrumen. Ibu Kunci. Ibu Kunci kebetulan ada di sini. Bu Kunci. Langsung. Silakan Bu Kunci. Ada. Iya Pak, ada Pak. Ya, Ibu. Silakan kemudian. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sekretarisnya di grup di Telegram, Bu. Ya. Ibu dari awal belum mengupload tugas, barusan kami cek juga belum ada terupload, Ibu. Mungkin minta konfirmasinya bagaimana? Karena besok sudah terakhir. Jadi saya ada kedukaan adik kandung saya kan meninggalnya di Kupang, sehingga saya baru dari Kupang ke sini, sehingga saya sementara kerja tugas yang pertama, sehingga saya akan berusaha untuk menyelesaikannya. Sementara ujian sudah tinggal tugas-tugas. Nah, tapi sebentar siang tugas proposalnya saya akan kirim. Proposal instrumen dan yang lain. Terima kasih banyak Ibu Kunci, kami turut berduka cita kemarin sempat disampaikan. Terima kasih. Jadi sebelumnya itu saya sambil jaga adik saya sambil saya ikut Zoom. Terima kasih banyak Ibu, turut berduka cita dari kami juga atas kejadian. Lagi satu Pak untuk Ibu Kristina. Bu Kristina ada? Ada Bu Kristina? Ada tadi bergabung. Ibu Kristina. Ada nih ibunya tapi nggak aktif.
Kristina. Bu Kristina. Kita mau ini apa? Ada apa kok mau ambil uang? Bu Kristina. Flip kok langsung di depan. Ibu Kristina. Ada Bu Kristina? Ada pikus tahu sebelah Bapak. Dia ada ruang sebelah. Ibu sana kasih tahu Ibu. Ya. Bisa dihubungi Ibu? Ada di ruang sebelah Bapak ini Ibu sudah ada pikus tahu Bapak. Bisa dihubungi sebentar Mama, karena kita ini terkait tugas kita. Ada sementara pikus tahu Bapak. Ada pikus tahu. Ibu sudah ada pikus tahu di ruang sebelah Bapak. Ada apa Ibu? Lagi Ada dihubungi pikus tahu sama di Ibu ruang Susana. ada di sekolah Bapak. Oh, ada Saya tugas. di ruang sekretariat, ini Ibu ada di ruang guru Bapak. Ada di ruang guru gitu. Bisa dihubungi sebentar Ibunya. Ya, sudah informasi. Ya, bisa ibunya menggunakan akun Bu Susana, bisa bicara dengan Bu Kristina. Sudah kasih tahu Bapak. Ibu. Ini Ibu Kristina. Halo. Iya Bu. Sudah informasi. Kemudian. Ibu Kristina, kami sempat lihat di LMS, Ibu dari awal belum mengumpulkan tugas instrumen, tugas proposal juga belum yang udah diinformasikan di grup oleh Ibu Sekretaris itu. Iya Bu. Apa bisa dikerjakan segera Ibu, karena besok kan pertemuan terakhir dengan Pak Iwan, supaya tidak terhambat nilainya. Ya, besok kita udah selesai Bu. Iya Bu. Iya Pak. Kapan mau dikumpul Ibu? Kita sepakati. Kapan Ibu? Nanti malam apa besok Bu? Bu Kristina. Sepertinya beliaunya ada kendala di jaringan. Sepertinya ada kendala jaringan karena sudah berulang kali diinfokan Pak. Mungkin kalau bisa hari ini ya dicicil yang belum disusul nih, tugas yang belum Ibu Kristina. Mohon bantuannya, yang satu sekolah ada 3 peserta, satu sekolah dibantu Ibu Kristinanya nih agar bisa tuntas. Siapa yang satu sekolah Bu Dian? Ada Ibu Meriana, Ibu Arlipa, dan Bu Susana. Oh, Bu Susana. Ya, Bu Susana, kita minta tolong. Susana. Susana. Iya, Bapak. Apa bisa dikomunikasikan dengan ibunya, Bu siapa tadi itu? Kristina. Kristina. Sudah dikomunikasikan, Bapak. Bagaimana respon beliaunya, Bu? Beliau ada sementara kerja tugas di ruang guru. Artinya tugas apa Ibu? Mengerjakan tugas apa? Ada sementara kerja tugas proposal. Oh, proposal. Tugas PJJ. Tugas kayaknya semua belum. Tugas PJJ ya? Iya, semua belum diupload. Semuanya belum ini. Ini artinya kita sudah gini ya, besok sudah selesai ini. Artinya kerjasamanya saya harapkan ya, kerjasama ya. Kerjasama. Tolong dimaksimalkan kerjasama karena kita perlu bekerja sama ya. Iya, Bapak. Sama-sama, jangan hanya individu ya. Tolong diingatkan biar ya kalau ada yang mengalami hambatan dibantu ya, gimana caranya ya. Iya, Bapak. Ya, coba dulu kita kalau besok coba kita lihat besok ya, kalau besok ini coba kita lihat dulu. Usahakan besok gitu. Karena kita intinya ini sudah selesai tatap muka pembelajaran intinya, materi intinya. Biar tidak ada tunggakan lagi gitu. Iya. Terutama dengan saya ya, saya inginnya clear ya, tidak ada lagi Bapak Ibu punya utang apa lagi gitu ya. Nah, tinggal kita nanti
rekap nilainya. Bu Kristina posisinya beda ya dengan Ibu? Maksudnya beda tempat? Kami satu sekolah toh? Iya, satu sekolah, Bapak. Apa bisa pinjam HP Ibu biar beliau bisa komunikasi sebentar? Bisa. Karena dianya sepertinya ada jaringan ya, dia adalah jaringan. Tetap ada cara lain ya, ketika misalkan Bapak Ibu belum nggak bisa lancar gitu, kita coba lewat jaringan teman gitu kan, jangan menyerah sampai di situ gitu ya. Untuk kreatif sedikit ya. Mohon jangan hanya menunggu bola, jemput bola ya. Jemput bolanya ya, karena kita ya perlu cepat karena sudah mau berakhir kegiatan ini ya. Bisa diberikan ke ibunya itu. Bapak, ini Ibu Kristinanya sudah ada. Oke, Ibu Kristina. Halo Bapak. Ibu, saya berharap agar segera dituntaskan tugasnya Ibu ya. Karena kita besok sudah selesai Ibu. Iya Bapak. Besok itu kita sudah tidak ada ini lagi. Setelah besok itu sudah nggak ada lagi pertemuan. Artinya untuk materi intinya Ibu. Ya, jadi tugasnya besok agar tuntas semua ya. Kalau tugas proposal Bapak sekarang ada sementara mau kirim Bapak. Oke. Oke, kalau ya silahkan dikumpul aja dulu. Yang sudah Ibu buat dikumpul dulu. Nanti kalau belum maksimal ya silahkan dimaksimalkan setelah pelatihan ini kan gitu jadinya kan. Biar kita nggak terhambat juga kan. Artinya kalau Ibu ya mungkin segitu dulu ya nggak apa-apa. Kita punya teman nanti di madrasah atau di sekolah untuk perbaikannya gitu ya. Iya Bapak. Tugas yang lain Ibu, apalagi Bu Dian yang belum proposal. Instrumen juga belum. Instrumen juga belum Ibu. Instrumen, apalagi? Ini tugas instrumen dengan simulasi. Oke, hampir semua. Sekarang ada sementara mau kirim Bapak, tapi ini jaringan susah. Oke, ya. Ya, oke kita maklumi ya kalau di daerah mungkin ada kendala jaringan. Tetapi Mama jangan hanya mengandalkan jaringan Mama sendiri kan. Kalau misalkan jaringannya nggak bagus, nanti pinjam jaringan teman dulu. Ya, kasih jaringan teman. Nah, ini seperti jaringan Ibu Susana toh. Bisa kita pinjam dulu ya Mama ya, biar Mama tidak gini kan. Tidak terhambat ya. Iya Bapak. Jadi mohon kerjasama teman-teman semua ya. Ini sudah hari besoknya lagi sekali kita ketemu Pak Ibu. Setelah itu nggak ada lagi ya. Kecuali nanti kita ketemu secara klasikal ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya biar Bapak Ibu artinya bisa tetap muka langsung dengan Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untung diingatkan sama Bu Dian ya. Kita jadi soalnya besok udah nggak mikirin ini lagi jadinya kan. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya. Pak Iwan sudah memberikan toleransi yang banyak, yang besar juga dari awal sudah diingatkan. Mohon kan komitmen bersama untuk mengikuti pelatihan ini. Mohon informasi di grup juga diikuti dengan baik deh. Itu saja Pak Iwan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bapak. Ya, agar ditindaklanjuti. Nah, itu intinya, agar ditindaklanjuti. Jangan diam di tempat ya. Nah, oke. Jadi itu intinya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, tugas sudah sudah ya lumayan banyak yang artinya tidak hanya 1-2 orang ya. Jadi saya berharap untuk tugas nanti malam dikumpul ya, dikumpul nanti malam kita bersama-sama tuntaskan pelatihan ini ya. Besok udah selesai ya, nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi. Besok kita tinggal
membuat RTL, dan mengerjakan ujian gitu, Pak Ibu. Ya. Besok tinggal membuat RTL dan mengerjakan ujian. Ya enggak? Iya. Kan aman toh? Nah, begitu ya. Artinya ya saya berharap Bapak Ibu ya sisi apa namanya kolaborasi itu sangat saya harapkan. Bapak, Bagaimana Ibu? tes RTR juga jadi sudah terkirim. RTL sudah dikirim toh? Iya. Dengan Ibu Mary. Oh, gitu. Apa yang Ibu tulis di RTL, Ibu? Ya, oke. Sambil kita lihat lah. Besok sambil kita apa namanya jelaskan RTL, nanti Ibu bisa memperbaiki ya seandainya nanti ada redaksi yang perlu kita ubah sedikit. Bisa kita edit. Kita itu Pak Iwan. Kita edit lagi. Kalah berarti kita. RTL belum kita buka kita ini. Ibu, Bunda itu sudah ini ya, Mama itu sudah ngirim malahan. Ya. Ya kita inilah nanti ya coba kita cek lagi. Kami salah dengar kemarin, pikirnya batas ini hari, maka tadi sudah kami kirim langsung. RTL belum Bu, belum dibahas. Iya. Ya itu. Oke. Juga Pak Ketua. Ya profesiat untuk teman-teman dari NTT ini. Hebat, maksudnya salut juga. Artinya ya kalahkan Pak Ketua dengan Ibu Sekretaris ini. Ya, oke ya. Apresiasi. Tapi nanti kita ini cek lagi ya, apakah RTL sudah sesuai konsep kita ataukah nanti harus diperbaiki lagi. Oke, sambil nanti kita cek lagi nanti ya. Iya, Bapak. Iya. Saking semangatnya ingin cepat berakhir pelatihan ini sehingga RTL dikumpul duluan gitu ya. Iya, Bapak. Ya, bukan apa-apa, nanti kita apresiasi. Enggak begitu, Pak Iwan. Apresiasi. Oke, jadi intinya gitu ya, Bapak Ibu, nanti malam mohon dituntaskan tugas laporan PTK-nya. Jadi Bapak Ibu tugasnya ngapain? Meringkas. Ya, meringkas materinya ya. Oke. Karena ada beberapa poin materi itu kan saya jelaskan poin-poin. Bapak Ibu kan bisa mengembangkan dong. Pengembangannya itu bisa menyesuaikan narasi yang saya sampaikan sesuai dengan rekaman ini. Ya. Oke. Kemudian boleh kita lihat kelas kita lagi sekali yuk. Boleh saya share screen terkait kelas kita. Mungkin ada tunggakan yang lain ya, atau mungkin mau ujiannya mau saya setting biar bisa dibuka gitu. Boleh? Boleh, Pak, lihat. Dengar dengan hati. Boleh. Ya, oke, saya cek dulu ya. Oke, Pak Ibu. Bapak Ibu mohon respon nyampe yang saya share screen. Nyampe Ibu? Nyampe ya. Pak. Ah, ini Nyampe, Pak. Ujian teknik pengolahan yang belum ini Bu Siti Haryani. Ada Bu Siti Haryani?
Ibu Siti Haryani ada? Iya, Bapak. Ibu Siti Haryani, ada Ibu? Iya. Iya, Bapak. Ibu belum mengerjakan ujian teknik pengolahan, Ibu? Iya, Bapak. Sebentar habis Zoom ini baru saya kerjakan. Oke, terima kasih, Ibu. Oke ya. Nah, nanti untuk ujian hasil PTK akan saya buka lagi sebentar ya Bapak Ibu ya. Ujian hasil PTK akan saya buka setelah Zoom meeting ini. Mohon teman-teman nanti untuk mengerjakan ya. Ujian laporan, Bu. Ujian laporan hasil PTK, Bapak. Ya. Ya. Besok baru kita lanjutkan dengan RPL dan post-test ya. Coba kita lihat sekali lagi. Mastiin aja. Proposal. Oke, pengumpulan tugas proposal. Oke. Bu Dian, kita totalnya 29 Bu Dian ya? Kita 31, Pak. 31 ya Bu Dian ya? 31 Bu Dian ya? Ya, 31. 31, oke. Oke, berarti ini yang tugas proposal ini kan 2 orang yang belum nih Bu Dian ya? Ya, Ibu Kristina sama Ibu Kunci tadi. Oke. Kemudian instrumennya, tugas instrumennya juga 2 orang Bu Dian ya? Ya, 2 orang belum. Oke, sambil untuk masukin ya. Kemudian tugas simulasi. Oh, 3 orang Bu Dian? Simulasi, oh iya. Simulasinya 3 orang ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya, tugas simulasi 3 orang ya. Kunce, Kristina sama Bu Arlipa. Bu Arlipa lagi satu ya. Ya, beliau hadir. Bu Arlipa. Ada hadir beliau? Satu sekolah dengan Bu Kristina hadir, Pak. Bu Arlipa, mana Bu Arlipa? Ini Ibu Arlipanya tidak masuk, Bapak. Bilangnya ada sakit. Oh, satu Halo, sekolah. Bapak. Satu sekolah dengan Ibu. Ibu Arlipa datang sekolah, Bapak. Oh, tadi Zoom hadir ya, Bu ya? Hadir, ini masih ada Ibu Arlipa. Tidak mengaktifkan kamera, namun hadir, Pak. Oh, gitu. Bu Mariana mungkin bisa dibantu nanti untuk menghubungi Bu Arlipa biar segera mengerjakan tugas apa tadi? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Tugas simulasi. Tugas simulasinya belum, Ibu? Iya, Bapak. Yang malam RPP, ya? Yang RPP-nya berarti belum? Ya, simulasi RPP ini ya. Lanjut. Simulasi sudah, teknik pengolahan. Coba kita lihat yang belum mengumpulkan tugas. Wah, ini banyak ini. Saya belum, Pak. Ayo, catat dulu yuk teman-teman, yuk kita tandai yuk. Ya, setelah Zoom ini. Iya, ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ambil catat ya. Bu Siti Haryani, mana Bu Siti Haryani? Bu Siti Haryani? Mau responnya dong. Ada Bu Siti Haryani? Halo. Siti Haryani? Iya, Bapak. Mana?
Nah, Ibu tugas. Iya Bapak, ya. Nah, Ibu tugas pengolahannya ini belum, Bu? Tugas pengolahan data hasil PTK. Pengolahan data. Ya, tugas pengolahan data hasil PTK belum. Teknik analisis data itu. Oh, yang teknik pengolahan data. Iya. Ya. Oh iya Bapak. Dengan Hari ujiannya ini, tuh ya, Bapak. hari ini ya. Tadi. Hari ini. Iya Bapak. Sebentar habis selesai Zoom baru saya kerjakan. Dicatat sedikit, Mama, nanti lupa. Iya. Dicatat sedikit, nanti lupa. Nanti malah masuknya ke yang lain nanti ya. Iya. Ya, dicatat ya. Karena saya masih mengawas ujian Bapak jadi. Oke. Boleh dicatat sedikit bisa toh? Tugasnya ya, tugas apa teknik, itu? Bisa toh? Teknik pengolahan data dengan ujian pengolahan data tuh Bapak? Yang saya yang belum. Tugas pengolahan data. Tugas pengolahan data ini belum? Iya. Tugas teknik pengolahan teknik data pengolahan ya? Data. Tugas pengolahan data Iya. Dengan ujiannya yang belum. Iya. Oke. Dicatat ya, dicatat Iya Bapak habis. Iya. Selesai Zoom ini baru saya kerjakan. Oke. Pak Yusuf Sabilillah. Ya Pak. Kasih Bapak. Tugasnya belum Pak ya? Ya, sebentar Pak. Ya. Oke. Zubaidah Mahmud. Bu Zubaidah. Bu Zubaidah ada ke bank dulu Bapak. Iya nanti mungkin sebentar pulang dari bank dia kirim Bapak. Oke. Dengan Ibu siapa? Ya. Ibu Mudrika Pak. Oh, mohon disampaikan sama ibunya ya Bu. Oh iya baik Pak. Tugas ini tugas ya, tugas. Iya iya. Tugas teknik. Tugas teknik ya. Bu Zubaidah sedang ngambil THR. Oh iya, wah. Bukan ada urus ini dana bob siswa Pak. Ya, THR-nya udah cair ini ya. Wah, dapat rezeki runtuh ini. Ya, kita dana bos baru cair Pak. Wah, mantap, mantap, mantap. Mari kita lihat yang berikutnya. Mulia Ayu Astari, dia sedang mengerjakan. Oke, siap. Bagus ya, siap. Silakan Ibu. Iya, siap. Andarwati. Iya, Pak. Habis Zoom nanti baru dikerjakan. Habis Zoom. Iya. Oke, siap Ibu. Dewi Astri. Dewi Astri. Iya, Pak. Yang mana Ibu Dewi Astri ini? Saya, Pak. Oh, langsung ya Ibu ya, dikerjakan ya. Ya, siap, Pak. Ya, siap, Pak. Oke. Lanjut. Dewi Astri. Bu Kunce, mana Bu Kunce nih? Bu Kunce. Ada, Pak. Nah, Ibu langsung dicatat dulu Ibu. Ibu belum mengerjakan ini. Tugas teknik pengolahan data hasil PTK Ibu. Saya punya lagi 4 tugas yang belum saya lakukan. Instrumen simulasi tambah dengan pengeluaran data sama laporan. Berapa jadinya itu Bu? 4. Ya Bu Kunce. Halo Bu Kunce. Halo. Kedengaran ya? Ya, sudah. Halo. Ya, oke, yang penting sudah kedengaran ya. Ya. Ibu Sekretaris sudah menyampaikan ada 4 tugas yang belum. Ya, mohon segera ditindaklanjuti ya. Iya. Pak Hidayat Joni. Ya, sama dengan yang lain Pak. Sebentar kita kumpulkan. Ya, oke. Langsung dikerjakan ya Pak?
Siap, siap. Bu Dayu Mahendri. Pak. Nggih, segera nggih dikerjakan, Bu. Hari ini nggih. Laporannya. Laporan durung, Pak. Oh, bukan, ini tugas ini, Bu. Tugas pengolahan data hasil PTK, Ibu. Teknik pengolahan data hasil PTK. Soalnya yang 4 itu ya. Oh, bukan soal. Tugas, Ibu, tugas. Tugasnya. Oh iya, nggak siapa sih. Tugas. Dicatat sedikit, Bu, tugas pengolahan. Nggih, siapa? Tugas teknik pengolahan data hasil PTK ya. Nggih, Pak. Tutur mohon. Iya, ya. Kristina Risi. Sama tadi. Kristina Risi. Arlipa. Bu Susana kayaknya ada tadi Bu Susana nih. Mana Bu Susana? Iya, mereka sementara proses, Bapak. Diingatkan Ibu ya? Iya, iya. Iya, Bapak. Oke. Oke, pengolahan sudah. Bapak, halo. Oke. Assalamualaikum. Pak, saya izin sebentar ya. Tapi kamera enggak saya matikan. Oke. Ada urusan, Pak. Ada urusan? Mendadak. Sebentar aja. Oh, urusan yang tidak bisa diwakilkan? Tidak bisa. Suami dia pergi. Terus anak-anak enggak ada di sekolah dia. Oh gitu, nggih. Saya kira urusan ke belakang. Kalau ke belakang nggak bisa diwakilkan itu. Bukan Pak, ada sedikit. Iya ya. Oke. Siap. Nggih. Dia saya matikan Pak ya. Nggih, siap. Ya dah. Terima kasih atas ini waktunya. Ayo saya buru-buru ya. Silakan. Oke, sudah. Oke. Ya, Pak Ibu sudah ini ya, sudah kita review teman-teman yang belum tadi. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti ya. Bapak Ibu ya, nanti ya setelah ini saya akan langsung buka ujiannya. Silahkan bisa dikerjakan dulu ujiannya dah. Ini kelihatan duluan hasilnya ini. Ya, bisa open book, bisa open laptop. Ya. Saya waktu itu sertifikatnya bulan 4 Oktober. Ada yang ditanyakan lagi, Pak Ibu? Ada? Besok, Bapak Ibu, besok ya, saya berharap semua tugas-tugas sudah selesai ya. Berarti besok Bapak Ibu tinggal mengupload format RTL. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu, kan saya berikan form RTL, setelah itu ditandatangani, habis itu upload. Ya, dipoto, upload. Jadi Bapak Ibu mengupload file yang sudah ditandatangani. Ya. Nanti silahkan bisa di-scan ya, lewat cam scanner juga bisa. Setelah itu di-upload di Simadi. Mohon maaf, di LMS kita. Ya, jadi saya kira besok nggak banyak, tapi intinya ya karena terkait upload mengupload, ya mudah-mudahan tidak ada masalah jaringan ya. Saya kira kalau teman-teman
berusaha mencari tempat yang bagus, nanti nggak ada masalah dalam penguploadannya. Jadi itu dulu Bapak Ibu ya, saya kira hari ini cukup dulu. Kalau memang dirasa tidak ada pertanyaan, berarti bisa kita akhiri. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Saudara Pak Iwan. Oke. Baik, kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu untuk mengabadikan kita pernah gini ya, berjumpa di kelas online. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di kelas nyata. Nah, ini kita berselancar di dunia maya ini. Amin, amin. Mudah-mudahan besok bisa ketemu Pak lagi di dunia nyata ya. Ketemu Pak Ibu. Baik, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Tolong perlihatkan wajahnya. Oke, kita foto dulu ya. Oke, sebentar ya, saya upload dulu. Ya, satu lagi, sebentar dulu ya. Ntar dulu ya, satu lagi. Kita print screen. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya kira sudah cukup dulu ya. Sampai ketemu besok pagi. Tetap dijaga semangatnya ya. Semoga senantiasa sehat semuanya dan semoga semuanya tuntas gitu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Iwan. Oke. Terima kasih Brian. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Mohon nanti ditindaklanjuti ya, seperti pesan Pak Iwan. Apa saja yang belum tuntas, tugas, baik tugas dan juga ujiannya. Sebelum pertemuan ini saya akhiri, saya berikan kesempatan untuk petugas lapor. Untuk petugas lapor, Ibu Baik, dipersilakan. Ya, siap. Duduk siap, gerak. Lapor peserta PJJ PTK Angkatan 4 yang berjumlah 29 orang telah menerima materi. Bubarkan. Siap, bubarkan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Duduk istirahat. Gerak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Baik. Baik, terima kasih Siapa laporan terakhir besok? Pak Hidayat sudah atau belum? Mungkin Bapak. Joni mungkin belum pernah. Pernah, jangan bilang Pak Hidayat belum itu. Hidayat sudah, Joni belum. Saya juga belum. Apa bedanya Joni dengan Hidayat, Pak? Nah, kemarin itu saya setengah, jadi saya menutup. Saya nggak tahu siapa yang buka. Nah, besok nggak apa-apa saya yang membuka, yang lain menutup. Siapa yang buka, Pak? Yang membuka harusnya Saya Pak Iwan, saya Pak Iwan yang buka kemarin karena jaringan pesakit langsung down. Itu kan, saya membantu. Halo Pak Iwan, kapan lagi ke Manggarai Pak Iwan? Kalau saya ditunjuk siap. Bismillah. Nanti saja. Harusnya yang bertanggung jawab membuka menutup itu. Biar saya tutup dia besok. Jawab, artinya yang membuka. Saya hanya menutup. Ya. Hak prerogatif ada di ketua dengan sekretaris yang menentukan. Ya. Pak Ramli itu mana Pak Ramli itu? Pak Ramli Ya, hilang. Pak Ramli sudah membuka dulu pertama kali. Pak Ketua yang menentukan. Pak Ramli lah.
Mana HP yang dari Tunsal itu? Ya, silakan dudukkan saja, Pak. Makanya bisa. Bapak bisa bicara. Oh, silakan. Jauhan Maaf. Mama, jauhan. HP yang satu. Silakan. Oke, sudah. Minta maaf Bapak, kemarin kami terus terang kami kurang fokus mendengar sehingga kami pikirnya sudah masuk di RTL sehingga tugas kami langsung kerja tadi dan kami kirim. Yang sesungguhnya harus dikirim besok ya. Iya, Mama. Tapi tadi kami sudah kirim. Ya, oke. Nanti kita cek lagi ya. Sampai agama satu kali sholat. Kemarin karena kami kurang konsentrasi sementara analisa nilai. Sehingga pikirnya materinya tentang RTL. Ya, sudah terlanjur masuk. Keluarnya susah, Bu. Iya, minta maaf nanti Bapak. edit submission lagi dah ya. Besok kita lihat dulu namanya. Kita coba bersama-sama menyusun format RTL, nanti edit submission aja. Kita edit lagi yang sudah dibuat ya. Atau kita remove aja dulu dah. Nanti upload ulang lagi. Ya. Mohon maaf Bapak. Nanti sana Pak Iwan baik pasti di videonya dilihat dulu Bu, biar nggak salah masuk lagi ya. Kita sudah kasih rekamannya dicek lagi ya. Iya. Nanti biar tidak salah lagi, ini lagi salah apa namanya? Kamu nggak ngirim tugas. Ya. Ya, saya kira itu dulu ya. Makasih Bapak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak, untuk Pak Iwan terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Persilakan Pak Iwan untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya. Kita doakan semoga sehat selalu Bu Dian. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Untuk sama-sama. Bapak Ibu, saya minta waktunya sedikit. Bapak Ibu setiap selesai materi, nanti mohon mengisi link penilaian deh di bawah. Jadi tadi saya cek baru sekitar 12-15 orang yang mengisi materi yang kemarin, penilaian yang kemarin nih dari awal. Dari BLC, nih nilai sistem nilai-nilai juga. Nih mohon nanti Bapak Ibu cross check lagi apakah Bapak Ibu mengisi sampai mana. Bisa nih setelah Zoom berakhir saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link penilaian. Untuk penilaian penyelenggara juga tidak dapat diisi nih. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas semangatnya, antusiasnya dan mengikuti pelatihan ini. Mohon nanti yang belum tuntas disegerakan. Baik. Terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu semua. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan ini kami akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.